Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa Unsia dimanapun kalian berada? Di video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai kuartil, desil, dan persentil, di mana tiga istilah ini itu sering muncul ya eh, dalam materi statistik gitu ya. Nah, tiga materi ini, tiga istilah ini itu eh, adalah konsep di mana posisi dari data kita itu berada gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kita belajar mengenai ukuran pemusatan seperti min, median, dan modus gitu kan, di mana di situ kan adalah nilai di mana data itu memusat gitu kan. Nah, sekarang pada materi ini kita akan melihat di mana sih eh, letak dari bagian-bagian tertentu dari suatu data gitu kan, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih posisi relatif dari suatu nilai pada kelompok data. Nah, di sini, di video ini, kita akan membahas apa sih bedanya kuartil, desil, dan persentil, kemudian bagaimana cara membacanya, membaca hasilnya, kemudian juga aplikasinya dalam penelitian. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah mengenai kuartil. Nah, kuartil itu teman-teman, itu adalah data ya, itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Nah, dalam kuartil nanti dikenal ada Q1. Q1 itu dia membagi data menjadi 25% gitu kan dari data terkecil gitu kan. Terus kemudian eh, Q2 itu sama juga dengan median yang kemarin kita sudah pelajari ya teman-teman. Itu dia membagi 50% dari data. Terus kemudian Q3 adalah dia membagi 75% dari data. Nah, sebagaimana kemarin kita sudah belajar mengenai pemusatan data, data itu kan dibagi menjadi data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal ya, posisi dari Q1 nanti terletak pada X itu berarti data ke gitu ya. Maksudnya X itu data ke N+1 dibagi 4 begitu ya. Jadi dari banyaknya data ditambah 1 dibagi 4 ya. Ini berlaku baik genap maupun ganjil. Kemudian untuk Q2 itu terletak dari 2 dalam kurung N+1 dibagi 4 atau setengah ya. N+1 tambah 4. Dan itu berlaku untuk genap maupun ganjil. Dan Q3 itu 3/4 dari data. Jadi 3 dalam kurung N+1 dibagi 4. Nah, ini berlaku untuk genap dan ganjil. Nah, kemudian untuk data kelompok, sekarang aja dibahas di sini. Nanti untuk Q1, Q2 atau median, dan Q3, rumusnya itu sebenarnya mirip seperti rumus ketika kita mencari nilai median. Ya kan? Median rumusnya tadi masih ingat, tapi bawah ditambah setengah N dikurangi FK min per F0 dikalikan C, seperti itu ya. Nah, untuk Q1 berarti nanti diganti aja, setengah ini diganti seperempat, begitu teman-teman. Jadi Q1 sama dengan tepi bawah kelas yang memuat kelas kuartil 1 gitu ya, ditambah dari seperempat dari N, dari banyaknya pengamatan, dikurang dengan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum dari kelas Q1 dibagi dengan frekuensi sesungguhnya F0 ya, yang memuat kelas kuartil 1, dan C adalah range ya. Tadi kita sudah bahas mengenai range ya. Kemudian Q2 kan berarti sama juga dengan median, dirumuskan sebagai tepi bawah ditambah setengah N dikurang FK dibagi F0 dikalikan C. Kemudian Q3 berarti 3/4 data teman-teman. Berarti tepi bawah ditambah 3/4 N dikurang FK dibagi F0 dikalikan dengan C. Nah, kita akan coba ya, akan coba berlatih bagaimana caranya mencari nilai Q1, Q2, dan 3 untuk data tunggal ya. Jadi kalau kita apa namanya, kita ambil secara garis besar ya, dirumuskan sebagai QK sama dengan K dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Nah, ini yang membedakan antara nanti kita belajar mengenai desil persentil ya.
ada lagi nanti setelah ini kita belajar desil, persentil. Kalau persentil, kalau kuartil itu kan dibagi menjadi 4 datanya. Nah, kalau desil nanti dibagi menjadi 10, teman-teman. Kemudian kalau persentil nanti dibagi menjadi 100, ya. K ini menotasikan sebagai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. N ini adalah banyaknya dari data. Kemudian catatan di sini adalah jika hasilnya merupakan bilangan desimal, maka kita akan melakukan yang namanya interpolasi antara dua angka yang berdekatan. Baik, kita akan mulai ya, teman-teman. Nah, coba kita ada contoh seperti ini. Ini adalah contoh dari data tunggal ya, ada 5 soal. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingin mencari berapa nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Oke, soal nomor 1, teman-teman. Nah, soal nomor 1 di sini ya, datanya 3, 7, 8, 9, dan 10, berarti ada 5 data, ya kan? Nah, dengan menggunakan rumus tadi, ya, tadi ini rumus yang ini, teman-teman, nih, ya. Berarti di situ untuk mencari K1, kuartil 1 berarti 1, dalam kurung datanya ada 5, ya. 5 ditambah 1 dibagi 4, berarti 1 dikali 6, 6 dibagi 4, 6 dibagi 4 adalah 1,5. Nah, 1,5 itu berarti data ke 1, tapi dia tidak di satunya, berarti lebih dari 1. Berarti kita membutuhkan data ke 1 dan data kedua. Kita lakukan interpolasi, teman-teman. Kita cari data ke 1 dan data kedua sebelahnya. Berarti ditarik ke data yang setelahnya. Jadi data ke 1 itu 3, data setelahnya adalah 7, 3 tambah 7, 10, bagi 2, 5. Kemudian Q2. Q2 berarti K-nya kan 2. 2 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 4. Berarti 2 kali 6. Ya kan? 2 kali 6 dibagi 4. 2 kali 6, 12 bagi 4, 3. Berarti terletak pada data ketiga. Ingat, karena ini bulat, berarti tinggal kita cari saja data ketiganya mana setelah diurutkan. 1, 2, 3. Berarti data ketiganya adalah 8. Berarti kuartil 2 atau mediannya adalah 8. Nah, sekarang kita masuk ke Q3. Q3 berarti K-nya 3 ya. Berarti 3 dalam kurung 5 tambah 1 bagi 4 ya. Berarti 3 dikali 6 dibagi 4. Dapatnya 4,5. Artinya desimal nih. Karena desimal kita perlu melakukan interpolasi. Berarti dia terletak di antara data keempat dan data kelima. Data keempat mana? 1, 2, 3, 4, 9. Data kelima berarti 10. Nah, berarti terletak di antara 9 ditambah 10 dibagi 2, ya, yaitu yaitu 9,5, seperti itu. Jadi data 4,5 itu adalah 9,5. Soal kedua, ya, bagaimana mencari Q1? Berarti mencari Q1 berarti 1 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi dengan 4, dapatnya 6/4, berarti data 1,5. Data 1,5 berarti data ke 1 dan data kedua dibagi 2. Berarti 4 tambah 5 dibagi 2, 4,5. Kemudian Q2 berarti dia terletak di data nah di sini ya, 2 dalam kurung 6 tambah 6 bagi 4. Berarti data ketiga. Data ketiganya 10. 1, 2, 3. Nah, ini data ketiganya 10 ya. Oh, sorry, maaf, ini belum diurutkan. Jadi ini yang diurutkan yang ini ya hasilnya nih. Ya, begitu ya. Nah, terus kemudian Q3-nya. Q3 itu berarti terletak di data ketiga, ya kan, data ketiga ditambah 3 dikalikan 6 dibagi 4. 3 kali 6 bagi 4 itu adalah 4,5. Ya, ini salah nih ya. Mana tadi? 4,5. Oh iya, ini 4,5. 4,5 berarti terletak dari 10 tambah 11 bagi 2. 10,5. Ya. Nah, sekarang kalau datanya genap gimana nih? Ya, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, setelah diurutkan, ini sudah diurutkan. Nah, untuk mencari posisi Q1 tadi rumusnya adalah tadi apa? 1, karena K-nya 1, dalam kurung N-nya adalah 6, ya, berarti kan tambah 1, 7, 7, 4, 4, 1,75. Nah, kalau datanya 1,75, kita tidak bisa mencari titik tengahnya. Jadi kita harus melakukan yang namanya interpolasi, teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Jadi 1,75 itu artinya data ke 1 ditambah data ke 0,75 antara data ke 1 dan data kedua ya. Data ke satunya berapa? 4 ya.
ditambah berarti 0,75 dalam kurung data keduanya berapa? 6. Jadi kita lihat, kita cari yang namanya selisih atau range ya antara data yang paling tinggi dikurangi data yang paling rendah. Data yang paling tingginya 6. 6 kurangin 4 begitu. Berarti 4 ditambah 0,75 dikalikan 2 ya. 0,75 kali 2 adalah 1,5. 4 tambah 1,5 adalah 5,5. Berarti Q1-nya adalah 5,5. Begitu teman-teman. Kalau Q2-nya bagaimana? Q2 itu berarti K-nya kan 2 ya. 2 dalam kurung N-nya 6. 2 kali dalam kurung 6 tambah 1, 7 bagi 4. Dapatnya 3,5. Berarti tidak desimal ya. Tidak bulat ya. Berarti kita harus karena di sana 3,5 itu berarti titik tengah. Berarti kita tinggal cari ya data antara 3 dan 4. Data antara 3 dan 4 berapa? 6. 3 dan 4 ini berarti 7 dan 8. 7 tambah 8 dibagi 2, 7,5. Bagaimana mencari Q3-nya? Q3-nya berarti 3 ditambah 6 tambah 1 dibagi 4. 3 kali 7 dibagi 4, 5,25. Karena dia ada 0,25 di belakangnya, berarti melakukan interpolasi ya. Artinya apa teman-teman? Berarti data kelima ditambah data 0,25. Data kelima berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dapatnya 9. Ditambah 0,25, jangan lupa dikurangi dengan data jadi data kelima dan data keenam. Data keenamnya berapa? 10. 10 dikurangi 9. Gitu ya. Dikali 0,25. Berarti 0,25 kalikan 1, 0,25. 9 ditambah 0,25. Dapatnya 9,25. Gitu. Sekarang kalau datanya seperti ini gimana ya? Ini juga datanya 6, berarti Q1-nya terletak pada data 1,75, teman-teman. Berarti tinggal kita lihat data yang pertama ditambah 0,75 dan interpolasi. Data yang pertama adalah 5 ditambah 0,75, berarti nanti kita lihat data per satu dengan data kedua. Jadi 6 dikurangin 5 dikali 0,75 dapatnya adalah 5,75 ya. Q2-nya berarti dia karena posisinya 6, N-nya berarti nanti dia adalah ya 1 ditambah 1 dikalikan 7 dibagi 2 ya. Berarti data ke 3,5. Berarti data 3,5 berarti antara 10 dan 11. Berarti tengah-tengahnya adalah 10,5. Q3 berarti dia terletak di data 5,25. Berarti dia nanti akan dilakukan interpolasi. Berarti data kelima ditambah 0,25 dari data kelima dan data keenam. Data kelimanya adalah 12. Data keenamnya 13. Berarti 0,25 dalam kurung 13 dikurangi 12. 1. Berarti 12 ditambah 0,25 dapatnya adalah 12,25. Data ketujuh sekarang. Ini N-nya 7 ya. N-nya 7. Datanya sebagai berikut ya. Data kelima ini N-nya 7. Berarti Q1-nya nanti dia akan terletak di data kedua. Data kedua itu berarti 3 ya. Q2-nya nanti dia terletak di data keempat. Data keempatnya adalah 7. Q3-nya akan terletak di data keenam. Data keenamnya adalah 11. Begitu ya. Nah, sudah kita sama-sama pelajari untuk data tunggal. Sekarang kita akan coba mempelajari mengenai data kelompok. Untuk data kelompok nanti dirumuskan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan tadi ya, seperti itu. Sekarang kita saatnya untuk berlatih, teman-teman. Baik, teman-teman, ini sudah disajikan soal untuk data kelompok. Nah, soal ini memang sengaja Bu Silvana tampilkan untuk selanjutnya nanti kita akan bahas bersama-sama dalam Vikon kita besok ya. Jadi kalian harus hadir dalam Vikon karena kita akan membahas materi-materi yang lebih advance lagi. Jadi ini nanti akan Ibu bahas pada saat Vikon. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya mengenai desil, teman-teman. Sebagaimana yang tadi Bu Silvana jelaskan, kalau kita bicara mengenai kuartil, berarti data itu dibagi 4 sama banyaknya. Kita belajar mengenai desil, berarti data itu dibagi menjadi 10 sama banyaknya. Nah, desil seperti ini rumusnya. Nah, persentil, kalau kita bicara mengenai persentil, berarti data tersebut dibagi 100 sama besarnya, ya. Ya, jadi kalau kita bicara persentil, nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi yang membedakan sebenarnya adalah nilai dari sepernya dari berapanya, persentil atau desil gitu kan, dikalikan N. Di sini nilai pembedanya ya, semua bermula dari nilai dari sini. Tuh ya, semua akan bermula dari nilai sini. Baik, kita akan coba latihan ya teman-teman. Yang pertama adalah ini. Nah,
Disuruh mencari desil 1, desil 2, desil 8, dan desil 9 dari data 20 siswa. Berarti itu genap ya teman-teman. Kemudian juga mencari data dari persentil ya. P3, P24, P37, P66, P79, dan P99. Yang pertama adalah persentil 1, desil 1, mohon maaf. Desil 1, desil itu berarti desil ke 1, berarti 1 ya. Dalam kurung N-nya adalah 20 ditambah 1, selalu ditambahin 1 dibagi 10 karena ini adalah desil. Gitu ya. Kalau kita bicara kuartil berarti dibagi 4. Kalau bicara persentil berarti bagi 100 ya. Berarti desil 1 terletak pada data ke 2,1 teman-teman. Nah, sekarang dari data 2,1 ini teman-teman harus urutkan dulu terlebih dahulu dan kebetulan ini belum urut gitu ya. Nah, setelah nanti teman-teman urutkan ya, setelah teman-teman urutkan itu nanti datanya itu akan terletak di data 2,1. Data keduanya itu 155 ditambah ya. Karena ini kan 0,1, 2 ditambah 0,1 berarti 0,1 dalam kurung data kedua dan data ketiga. Data kedua dan ketiganya sama-sama 155. Jadi 155 dikurangi 155 adalah 0, D1-nya adalah 155. Seperti itu teman-teman. Sekarang kalau D4. D4 berarti nanti dia terletak di data 8,4. Ya, data 8,4 berarti dia akan dilakukan interpolasi. Berarti kita cari dulu data ke-8 dan 0,4 dari data ke-8 dan data ke-9. Ya, data ke-8-nya itu adalah 170 ditambah 0,4 dalam kurung ternyata antara data ke-9 dan data ke-4 sama-sama 170, berarti 170 dikurang 170 adalah 0. Berarti D4-nya juga adalah 140, teman-teman. Kita lanjutkan untuk desil ke-8. Desil ke-8 itu berarti dia terletak di data ke-16,8. Kita lakukan interpolasi, yaitu antara data ke-16 dan data ke-17. Ya. Berarti data ke-16, 190 ditambah 0,8 dalam kurung 190 dikurangi 990 ternyata. Dan desil ke-8-nya adalah 190. Desil ke-9, 9 dikalikan 21 dibagi 10, dapatnya ke data 18,9. Berarti nanti kita akan cari data antara 18,9, yaitu data 195 ditambah, kan 18,9 itu berarti kan 18 ditambah 0,9, dalam kurung data ke-19 dikurangi data ke-18. 0 ya, berarti 195. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk mencari persentilnya ya? Persentilnya dari data tersebut. Ini dimulai dari persentil 24. Persentil 24 berarti K-nya atau persentilnya adalah persentil 24 dibagi 100 ya, teman-teman, gitu ya. Dalam kurung N-nya ada 20 ditambah 1, 21. Berarti 24 dikali 21 dibagi 100. Berarti dia terletak antara di data 5,04. Berarti dia terletak di antara data ke-5 dan data ke-6. Ya. Data ke-5 dan data ke-6 itu adalah 160 dan 165. Berarti ini P24-nya atau persentil 24 itu adalah 160 ditambah 0,04 dalam kurung 165 dikurangi 160 ya. 165 dikurangi 160 adalah 5. 5 dikali 0,04 adalah 0,2. 160 tambah 0,2 adalah 160,2. Persentil ke-37. Persentil ke-37 ternyata terletak di data ke-7,77. Berarti antara data ke-7 dan data ke-8. Data ke-7 itu 165, data ke-8 170. Berarti persentil ke-37 adalah 165 ditambah 0,77 itu dapatnya dari data ke-7 ditambah data 0,77 ya. Berarti data ke-7 165, data ke-077 ditulis di sini. Dalam kurung 160 dikurang 165. Dapatnya adalah 3,85 ditambah 165 dapatnya 168,85 gitu ya. Ya, dan seterusnya sampai di sini kita akan membahas persentil ke-99. Persentil ke-99 nanti terletak di data 20,79, teman-teman. Nah, kalau kita bicara persentilnya data ke 20,79, sedangkan datanya ada 20, teman-teman. Kan nggak ada data ke 21. Nah, berarti ya teman-teman di sini
datanya akan tetap berada di data yang terakhir. Ya, tersentil ke 99 nanti dia akan tetap berada di data yang terakhir. Seperti itu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan ya bahwa kuartil, persentil, desil itu bisa membantu kita untuk memahami ya penyebaran dan juga posisinya lebih detail gitu ya. Nah, gimana nih contohnya? Bagaimana aplikasinya? Aplikasinya contoh misalnya nih ya eh, aplikasi dari persentil itu ya. Persentil itu sering dipakai loh untuk eh, standar kelulusan tes gitu. Jadi kalau nilainya sudah berada di persentil ke 90 tuh udah dikatakan layak untuk lulus tes gitu. Kemudian kuartil itu juga sering dipakai untuk penyebaran mengenai gaji karyawan. Kita pengen tahu nih berapa gaji karyawan yang berada di posisi T1 atau titik tengahnya atau Q2-nya atau di posisi 3/4-nya atau Q3-nya gitu. Kemudian juga desil. Desil juga bisa dipakai dalam untuk melihat kalau di teori keuangan atau di manajemen keuangan itu bisa melihat bagaimana segmentasi dari nilai perusahaan. Oke, kira-kira itu dulu ya untuk pembahasan mengenai materi mengenai desil, persentil, dan kuartil ya. Jangan lupa kita akan ada Vicon dan di situ nanti kita akan bahas mengenai latihan-latihan soal yang lebih lengkap lagi. Jadi sampai ketemu di Vicon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.